evaluasi. Apanya? Snoring-nya. Jadi setiap masalah timbul, actionnya apa dan evaluasi. Nah untuk airway breathing, kalau airway itu kan jalan nafas, berarti berkaitan sama saluran nafas atas. Ya kalau breathing saluran nafas bawah, ya ingatnya itu. Berarti yang berkaitan sama saluran nafas atas berarti apa aja? Hidung, terus hidung, sampai trakea. Kalau untuk saluran nafas bawah ada di paru-paru ya. Terus oke. Nah, teman-teman nanti pengetahuan awal organ utama airway tadi ya sudah disampaikan oleh saya berarti dari mulai hidung, ada laring, ada lap. Kemudian tanda jalan napas yang bersih. Apa tanda jalan napas yang bersih? Tidak ada suara napas tambahan. Dan yang paling ngerinya adalah pasiennya bisa berbicara. Ketika pasien bisa berbicara berarti itu tanda jalan napasnya clear. Kemudian organ utama fungsi breathing tadi ya. Dan tanda fungsi breathing dan ventilasi yang adekuat seperti apa? Ya, deteksi napasnya atau respirasi rate-nya di tetap normal. Ya, pasiennya nggak beradipne, nggak akipne, dan tidak apne. Serta saturasinya juga berada di rentang normal. Itu berarti ke fungsi ventilasinya. Oke. Alat resusitasi disiapkan dan dicek fungsinya. Alat didekatnya adalah terbal aja. Kemudian alat proteksi diri perlu dipakai benar. Pasien dijauhkan dari lingkungan yang berbahaya. Aman diri, aman lingkungan, aman. Jadi selalu kalau digadar, langkah pertamanya adalah aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri kita pakai. Nah, pakai handscoon. Aku bawa ibu tapi yang ayo. Berdua. Selanjutnya setelah itu berarti kita masuk ke airway management dulu sebelum ke breathing. Nah di airway management berarti berkaitan sama sumbatan jalan napas. Pertama kita posisikan terlebih dahulu pasiennya. Sekarang tadi 3A kita posisikan. Kemudian, nah sebelum kita ke jalan napasnya, teman-teman harus curiga apakah ada cedera servikal atau tidak. Ya, apakah pasiennya pasien cedera atau tidak? Karena kalau pasien cedera, kita harus curiga bahwa ada cedera servikal. Tanda-tanda cedera servikal apa? Multiple trauma, terus mekanika mendukung, mekanika mendukung, jejas di daerah clavicula sampai kranial ya, jejas di area clavicula mengarah ke area kranial area ini. Kalau ada tanda-tanda itu kita harus curiga pasiennya mengalami cedera servikal. Kita pasang neck-collar. Nah, neck-collar ini nanti cara pakainya pertama pasiennya bagusnya mah difiksasi manual dulu. Ya, fiksasi manual dulu seperti ini. Ya. Tapi kalau misalkan satu orang itu kan susah. Jadi kalau satu orang boleh langsung pasang neck-collar. Kita ukur dulu ya, ini berapa jari lebar lehernya ya. Kemudian nanti di sini ada bagian untuk mengatur tingginya ya, tinggi dari neck-collar ini. Misalkan tadi ini 4 jari, berarti di sini ya. Caranya ini teman-teman tinggal buka aja, kemudian digeser. Ini ada penguncinya, kemudian digeser. Nanti ini direkatkan kembali. Ini udah pindah ya ke yang nomor 6. Ini 4 jari. Terus nanti cara pakainya adalah teman-teman simpan ya di kepala.
usahakan kepalanya jangan sampai banyak bergerak. Jadi sisipkan saja sampai dia leher belakangnya berada di tengah-tengah ini. Kelihatan yang belakang? Sampai berdiri. Kemudian kita pakai teknik sapuan sambil yang sebelah sininya ditahan ya. Jadi teknik sapuan. Kemudian ini karena setengah badan ya, jadi harusnya dia seperti ini ya. Pastikan leher pasien tidak menekuk terlalu tinggi ke belakang atau ke depan karena sudah tersangga dengan benar. Kalau misalkan dia terlalu menengadah berarti terlalu tinggi ya. Teman-teman evaluasi. Nah, setelah itu kita kaji kemampuan bicara pasien ini untuk menilai apakah pasiennya RW-nya clear atau tidak. Bisa dengan segala cara, yang penting pasiennya bisa berbicara. Bisa kita tanya pasiennya ya, kalau sadar. Kita tanya pasiennya apakah misalkan Pak namanya siapa? Gitu. Dia menjawab. Berarti RW-nya clear. Kalau misalkan dia tidak bisa menjawab atau misalkan dia mengalami penurunan kesadaran, kita look, listen, and feel. Look, listen, and feel-nya sudah biasa lah ya. Dilihat pergerakan dinding dadanya, kemudian didengarkan suara napas tambahan ada atau tidak, dan dirasakan juga hembusan napasnya. Sebenarnya AB itu bisa sekalian di awal untuk mengkajinya, tapi biar lebih berurutan sesuai SOP di sini. Jadi teman-teman fokus RWI dulu, nanti atasi, nanti baru ya. Kita dengar suara napas tambahan. Suara napas tambahan itu ada beberapa jenis suara. Di antaranya pertama ada namanya snoring, suaranya kayak ngorok. Nah, itu diakibatkan karena pangkal lidah yang menutupi taring ya. Jadi nanti kita akan buka. Jadi pangkal lidahnya turun ke belakang. Nah, itu harus kita bebaskan jalan napasnya. Bisa tanpa alat, bisa dengan alat. Tanpa alat, bisa dengan head tilt chin lift ya. Head tilt itu menengadahkan kepala, chin lift itu ditarik. Kalau ini mah yang RJP, jadi dia rahangnya nggak bisa di-adjust ya. Harusnya yang satu lagi tuh ada nih, yang RJP yang satu lagi itu rahangnya bisa ditarik, ini mah nggak bisa. Jadi intinya rahangnya kita tarik ya, chin lift itu rahangnya kita tarik biar nanti kebuka. Coba aja kalian rahangnya ke depan nih, kerasanya di sini lebih lega ya. Nah, itu head tilt chin lift. Tapi head tilt ini tidak boleh diberikan pada pasien yang dicurigai mengalami cedera servikal. Kemudian yang kedua adalah jaw thrust. Kalau jaw thrust aman bagi pasien yang dicurigai mengalami cedera servikal. Jaw thrust sebenarnya tekniknya hampir sama dengan chin lift. Hanya saja kalau chin lift dicubit ke atas, kalau jaw thrust itu rahangnya dikedepanin. Ditahan yang rahang atasnya, rahang bawahnya dikedepanin. Ya, itu jaw thrust. Nah, selain itu, tapi kan kalau misalkan ada alat lebih baik kita pakai alat. Ya, ini mah kalau misalkan kondisinya tidak ada alat. Dengan alat kita menggunakan apa? Kalau snoring menggunakan OPA dan NPA. Yang ini OPA, ini NPA. OPA namanya oropharyngeal airway, NPA nasopharyngeal airway ya. Jadi nanti lidahnya ditahan oleh si OPA ini dan si NPA ini. Untuk OPA itu masukinnya dari mulut, NPA dari hidung. OPA itu ada kontraindikasinya. Tidak boleh pada pasien yang mengalami refleks muntah. Gak boleh ya. Dan biasanya untuk pasien yang tidak dengan penurunan kesadaran biasanya tidak dilakukan dengan OPA, biasanya dengan NPA. Nah, cara pengukuran OPA itu adalah dari ujung tepi bibir sampai ujung cuping telinga bawah. Jadi kita ukur dulu, ini tidak ada telinga ya. Anggaplah telinganya di sini ya. Jadi nanti OPA tuh ada panjangnya beda-beda.
Jadi teman-teman nggak selalu berpaku opa itu sebesar ini, ya sesuaikan dengan pasien. Nah ini kita ukur ya dari ujung bibir sampai ujung telinga. Ini kebetulan cocok di saya. Nah cara untuk memasukkannya, saya nggak tahu kayaknya ini mah nggak masuk di sini mah. Ah ini ada kupingnya ya. Nah ini ya, nah ini pas ya opanya. Kemudian kita pakai tong spatel. Kita pakai tong spatel ya. Pakai tong spatel. Kemudian untuk bagian yang ujung ini mengarah ke palatum dulu. Jangan langsung dimasukkan ke bawah. Di kepala tum dulu kita masukkan ya. Sambil dilihat ya di dalamnya apakah misalkan ada sekret juga bisa kita suction. Nah ini udah masuk 2/3, langsung kita putar dan kita dorong ke bawah ya, seperti itu. Setelah itu kita kasih ventilasi. Kenapa dikasih ventilasi? Pertama ini kan kita memasukkan suatu alat ya, pasti ada respon refleks dari pasien ya, bisa aja pasiennya jadi apne. Kemudian yang kedua kita mau lihat kembang kempis dadanya. Kalau misalkan pemasangannya betul, ini harusnya berarti RW-nya clear kan, kembang kempis dadanya ada. Nah itu kemudian, nah itu OPA. Kemudian bisa juga NPA. Kalau misalkan pasiennya tadi ada refleks mentah, kita pasang NPA. NPA ini cara mengukurnya kalau tadi dari ujung tepi bibir, ini dari ujung cuping ke telinga hidung. Ya, ini kepanjangan NPA-nya ya. Sampai sini. Kemudian, nah ini juga ada diameternya. Ukuran diameternya itu sesuaikan dengan kelingking pasien. Ya. Bukan berarti pasti sama sih, tapi itu mendekati. Jadi sesuaikan dengan kelingking pasien ya. Ini nggak masuk ya. Nah nanti masukinnya nggak usah kayak opak, harus dibalikin dulu. Kalau ini langsung aja masukin. Dan biasanya dikasih jelly dulu biar lebih mudah memasukkannya. Kasih jelly, masukin, dan pilihlah lubang yang cukup besar. Nah setelah itu kita apain? Tadi snoring, kalau misalkan terjadi snoring kita evaluasi suara snoringnya begitu. Nah kalau kasusnya adalah suaranya gargling, berarti ada akumulasi cairan di sana. Jadi kita harus suction pasiennya. Nggak ada. Nggak ada nih saksi. Oh ini kata tertutup. Udah bisa kan masang suction mah? Pakainya udah bisa belum? Tinggal disambungkan ke alat suctionnya ya. Kemudian kalau misalkan ditutup berarti dia nyedot apa enggak? Nyedot dari sini kalau ditutup. Kalau dibuka dia enggak, karena nyedotnya dari sini. Ini enggak gitu, karena kan dia nyedot udara sebenarnya ya, nyedot udara. Tapi kalau kita simpan di cairan berarti nyedot cairan ya. Masukinnya itu sekitar 5-10 cm ya, tergantung dari kondisi mulut pasien juga. Masukinnya cukup 5 detik saja. Jadi kita masukin, putar 5 detik, tarik. Masukin, tutup, putar 5 detik, tarik. Ya, jangan lama-lama. Karena itu mengganggu juga, takutnya nanti iritasi di sini. Kalau di suctionnya terlalu lama, tidak berjeda. Sampai kapan? Sampai nanti cairannya habis dan suara garglingnya tidak ada. Nah kalau misalkan masih ada sisaan darah atau sisaan cairan atau sisaan sekret, kita bisa pakai teknik pinjer sweep. Pakai kasanya
di apa namanya, di apa sih namanya, di bulan, dilipat ya di tangan. Ini gunting dulu nanti ya, kemudian kita finger sweep. Nah itu untuk airway ya. Jadi tadi ada apa namanya yang sementara ya atau tanpa alat, yaitu dengan head chin lip dan jaw thrust. Kalian juga harus hafal kontraindikasinya apa, dan ada dengan alat yaitu OPA dan NPA. Oh tadi lupa, untuk kontraindikasi dari NPA ini yaitu tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami fraktur basis krani. Ciri-cirinya adalah pasiennya itu terjadi rakun eyes, kemudian juga ada pengeluaran darah ataupun cairan dari hidung dan telinga. Biasanya pasien juga penurunan kesadaran. Ya. Nah itu tidak boleh diberikan atau dilakukan NPA. Gitu, ya. Terus kalau gimana kalau misalkan NPA nggak bisa, terus OPA nggak bisa, berarti kita akan lakukan intubasi, pasang ETT. Oke. Kemudian kita ke breathing. Tadi setelah tadi kan udah tindakannya ya. Kemudian kita evaluasi lagi, airway-nya clear atau tidak. Ditandai dengan pasiennya tidak ada suara napas tambahan. Misalkan airway clear, berarti kita ke breathing. Di breathing apa aja? Pertama tentunya kita ke D-nya dulu ya. Kita kaji pasiennya. Di breathing kita lihat apa aja yang kita lihat. Pertama, apakah kembang kempis dadanya ada atau tidak, simetris atau tidak. Jadi ada belum tentu simetris, karena beberapa gangguan breathing itu terjadi pernapasan paradoksal yang menyebabkan dadanya tidak simetris dalam kembang kempisnya. Ya. Kemudian kita lihat apakah ada luka di area toraks pasien atau area dada pasien. Ya, kita lihat apakah ada luka atau ada jejas, ya itu akan mengarah pada kondisi open pneumotoraks atau tension pneumotoraks. Kita lihat juga trakeanya apakah bergeser atau tidak, atau namanya deviasi trakea. Biasanya pada kondisi tension pneumotoraks akan terjadi deviasi trakea. Termasuk juga vena jugularisnya apakah meningkat atau tidak. Biasanya pada tension pneumotoraks juga terjadi peningkatan vena jugularis ya. Terutama pada area yang memang paru-parunya mengalami tension. Kemudian kita lihat juga pasiennya apakah ada sianosis atau tidak ya. Dan juga pasiennya apakah apne atau tidak. Kalau apne tadi kita lihat dari kembang kempis dadanya ya. Nah, itu yang dilihat. Jadi banyak yang dilihat biar sekalian. Kemudian kita listen. Kita pakai stetoskop untuk mendengarkan suara napasnya di semua lobus paru. Lobus paru ada berapa? 5 ya. Kita dengarkan di semua lobus paru. Apakah suaranya noson? Tidak ada suara napas atau suara paru. Ya harusnya vesikuler. Atau suaranya ada terdengar suara saking cesun seperti suara menghisap. Itu biasanya kasusnya open pneumotoraks ya. Kemudian bagusnya kita perkusi juga. Kita dengarkan suara napasnya berdasarkan hasil perkusi. Biasanya kalau pada tension pneumotoraks terjadi hipersonor. Itu di mana nanti areanya. Ya. Kemudian kita feel, kita rasakan hembusan napasnya. Hembusan napasnya ada atau tidak. Ini akan mengarah pada kondisi apne. Gitu. Pada ventilasinya yang termasuk. Nah, jika pasiennya tadi terdengar suara saking cesun, berarti kita indikasikan pasiennya mengalami open pneumotoraks. Maka tindakan pertamanya adalah asa 3 sisi. Dikasihnya ini ya Neng? Kalau ini mah bukan kaset 3 sisinya ya, ini mah hanya
plesternya saja untuk perawatan luka. Jadi kasat 3 sisi itu sebenarnya ada bentuknya. Musik. Ini mah nanti ketutup semua. Oke, plester aja. Nah, untuk kasat 3 sisi ini kita akan menempelkan, menutup luka yang open pneumotoraks tersebut dengan kasat 3 sisi. Jadi nanti area kasa itu kan 4 ya. Nanti yang kita rekatkan itu hanya 3 aja. Bagian atasnya memang seharusnya dia kedap udara. Ya, jadi kasanya kita lapisi oleh plastik. Kemarin pasan ada yang udah dapat bikin deh. Ini mah apa namanya, modifikasi ya. Jadi intinya kan ini harus nempel ke sini. Jadi teman-teman modifikasi dulu. Nah, ini misalkan ada luka di sini. Ya, ini kita akan tutup. Ya, karena ini dadanya terbatas, sempit. Jadi kita tutup. Dua sisi. Tiga sisi. Nah, ini kasat 3 sisinya kita tempelkan, tapi salah satu sisinya kita biarkan untuk terbuka, tidak melekat ya. Itu untuk pertolongan awal pada kasus open pneumotoraks ya. Tapi ini tindakan awal saja. Tindakan lanjutannya kita pasang chest tube. Chest tube kita pasang SD untuk mengurangi tekanan pada pasien dan juga untuk mengalirkan ya darah-darah yang di paru pasien. Nah, kalau yang terdengar adalah suara noson ya, tidak terdengar suara parunya. Kemudian juga ada deviasi trakea, ada pernapasan paradoksal, dan juga GVV-nya meningkat, maka kita indikasikan pasiennya mengalami tension pneumotoraks. Berarti ada tekanan ya di rongga pleuranya. Biasanya deviasi trakeanya itu bergeser pada arah yang sehat. Karena dia misalkan yang kanannya sakit, jadi deviasi geser saking ketekannya ke kiri. Nah, tindakan awalnya adalah needle thrombosis ya, nanti mah jangan pakai yang 22 ya. Kalau ada yang 14 lebih bagus, makin besar lebih bagus. 14 sampai 16 lah.
22 mah kekecilan. Nah, usahakan needle-nya yang besar. Kemudian nanti kita akan sambungkan needle ini dengan speed yang berisi cairan, tapi cairannya jangan di fullin. Ya, cairan misalkan 3 cc atau 5 cc, berarti cairan kita isi misalkan kalau 5 cc 2 cc. Kita isi 2 cc, kemudian kita akan tusukkan di paru-paru yang mengalami tension. Misalkan ini sebelah kanan mengalami tension. Di mana ditusukannya? Untuk dewasa boleh di iga kedua atau ICS 2, di mid clavicula atau ICS 4 sampai 6. Boleh 4, 5, 6. Ya, di area situ, di aksila anterior. Jadi di situ. Untuk penusukannya seperti apa? Posisinya tegak lurus, tapi kita selusur di iga, ya, di bawah iga. Ini nanti kita selusur. Jadi tegak lurus, ini nggak bisa ditusuk sepertinya. Nah, ini tegak lurus terus kita pastikan ini ada tepat di bawah iga untuk lebih mudah menembus belerangnya. Kemudian nanti ini kita cabut si needle-nya. Oh, sebelum dicabut kita ini dulu, kita aspirasi dulu sedikit ya. Kita aspirasi dulu, tadi kan dipasang squid ya. Pasang squid, kita lihat apakah ada gelembung atau ada keluaran darah, ya kita aspirasi dikit ya. Kalau misalkan ada gelembung-gelembung berarti udah benar bahwa di situ di rongga darah. Setelah itu ininya sampai sini ya, sampai ujung. Setelah itu kita cabut ini sampai ujung dan kita fiksasi seperti itu ya. Untuk tension pneumotoraks ini juga sama, ini untuk tindakan awal. Nanti kalau memang darah yang keluar ya berarti nanti darahnya keluar. Kalau misalkan udara nanti udaranya keluar. Nah, tension pneumotoraks itu untuk tindakan selanjutnya adalah sama, dilakukan chest tube atau WSD gitu. Nanti untuk fiksasinya kalian biasa pakai kupu-kupu ya, kayak kalau misalkan fiksasi selang suction, NGT ataupun kateter itu. Nah, selanjutnya adalah kita evaluasi lagi. Sebenarnya masih ada gangguan breathing lain sih, seperti fail chest, tapi fail chest itu harus dilakukan langsung pembedahan karena dia ada fraktur kosta yang lebih dari 2. Biasanya nyerinya juga sangat hebat. Paradoksal juga terjadi di sana, pernapasan paradoksal. Ya, seperti itu. Nanti habis itu apa? Kita evaluasi lagi. Evaluasi tadi saking chest-nya masih terdengar tidak pasiennya, kemudian tadi suara napasnya seperti apa. Dan kemudian itu kan baru breathing. Kemudian ventilasinya, kalau tadi kita melihat ada cyanosis, maka kita lihat juga saturasi oksigennya apakah turun atau tidak. Maka kita indikasi pemberian oksigen dengan NRM boleh, dengan asal kanan bisa, tergantung dari berapa tadi untuk penurunan saturasi oksigennya. Nanti kalau pasang oksigen diusahakan sama teman-teman dibuka dulu ya oksigennya, baru pasang ke pasien. Jangan dipasang dulu baru dibuka, kadang kaget apalagi pakai nasal. Indikasi pemberian NRM, nasal kanul, simple mask itu mah harusnya kalian udah tahu berapa. Nasal kanul berapa, kasihnya berapa liter? 1 sampai 2, sedikit banget. 1 sampai 6. Kemudian untuk simple mask
Sebenarnya simple mass sama NRM itu hampir sama, cuma simple mass dia sampai 10. Kalau NRM mulainya 6 sampai 15 ya, lebih banyak. Nah, untuk NRM memang diberikan apalagi kalau misalkan pasiennya kadar CO2-nya juga kurang. Ya. Jadi kita walaupun kalau digadar pasien AB biasanya sih pakainya langsung NRM untuk meminimalisir memang dia kurangan CO2 juga gitu. Jadi ini kita pasang udah biasa lah ya pasangnya. Nanti untuk pasiennya kita evaluasi juga tadi sianosisnya, saturasi oksigennya. Kemudian kalau apne pasiennya diapain? Dikasih ventilasi. Kalau kita bagging dulu, tadi baggingnya. Kita bagging dulu pasiennya ya, seperti biasa. Kita bagging dulu dan biasanya kalau misalkan di ruang resus ya langsung dipasangkan juga oksigen ya. Oksigen sentralnya. Jadi nanti kita bantu untuk pasiennya kembang habis dadanya ya melalui ventilasi, nanti terpasang juga untuk ventilatornya seperti itu. Kemudian nanti respon pasien selalu dievaluasi untuk setiap bantuan yang diberikan dan juga sistem rujukan. Untuk sistem rujukan nanti kalau misalkan AB-nya clear tapi pasiennya tidak sadar, maka kita rujuk ke ICU. Tapi kalau misalkan AB-nya clear, pasiennya sadar dan hemodinamiknya sudah bagus, kita bisa ke ruang rawat. Kalau misalkan pasiennya meninggal, ya udah jelas ya itu mah ke ruang jenazah. Begitu. Nah, seperti itu. Yang harus dievaluasi adalah tadi clear atau tidak, dilihat dari D-nya, apakah yang di D itu masih ada atau enggak di data itu ya. Sampai sini ada pertanyaan?